Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Di hari ini kita bersyukur karena kita dapat bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu kita peringati dan juga selalu menjadi kekuatan dan keteguhan bagi iman kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji hormat bagimu di hari yang penuh dengan sukacita saat ini. Kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, hamba-Mu pakailah penuh dengan hikmat dan kuasa-Mu, dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 rasul itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu yang kekasih, di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini kita memperingati, kita akan sama-sama di dalam satu tema, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Di dalam pembacaan kita tadi ada 3 kali disebut sebagai salam dari Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta sejarah
dan disaksikan oleh para rasul, para murid Yesus. Dan kita lihat di dalam Yohanes pasal 20, kalau kita runut akan peristiwanya dalam ayat 1 sampai 10, mulai dari Maria Magdalena, Petrus, dan seorang murid. Dan kemudian secara khusus ayat 11 sampai 18, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saya ingin membacakan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 sebagai konteks yang terdekat dari bacaan kita. Di situ dikatakan ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih, satu berita yang luar biasa kita baca yang secara khusus menceritakan bahwa Yesus sendiri menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya mulai kepada orang-orang yang dekat dengan Dia, para muridnya. Dan kita melihat perkataan Maria ini dengan tegas mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan," kepada murid-muridnya. Nah, di dalam pembacaan kita ini ada dua bagian tadi, bahwa Yesus menampakkan kepada murid-muridnya di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 23 itu tanpa Thomas. Kemudian ayat 24 sampai 29 itu ada bersama-sama dengan Thomas. Nah, kita fokus kepada tema kita, damai sejahtera bagi kamu. Salam yang Yesus sampaikan di dalam ayat 19, ayat 21 dan ayat 26. Sebelum kematian Tuhan Yesus, Yesus juga menyampaikan salam ini dan bahkan sebuah pernyataan yang sangat penting. Mari kita perhatikan di dalam pasal 14 ayat yang ke-27. Demikian saya akan bacakan Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus dalam bagian itu menjanjikan bahwa dia akan pergi memang. Tetapi setelah dia mengatakan untuk menyediakan tempat bagimu, dia juga menjanjikan penghibur yang akan menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Penghibur yaitu Roh Kudus, di dalam ayat 26 diutus oleh Bapa dalam nama Yesus Kristus, akan mengajarkan segala sesuatu dan juga mengingatkan mereka semua tentang apa yang Yesus telah katakan. Dan ayat 27 tadi, damai sejahtera itu diberikan oleh Yesus, ditinggalkan oleh Yesus, tidak seperti yang dari dunia. Damai sejahtera dalam kata yang umum di sini yaitu shalom dalam bahasa Ibrani, lazim digunakan oleh orang Yahudi dalam mengucapkan salam. Dan biasanya itu berbicara tentang bagaimana keadaan badan sehat walafiat, sehat bahagia yang sempurna, bebas dari segala masalah, dan berkaitan dengan apa yang dikatakan di dalam bagian ini, damai sejahtera yang Yesus tinggalkan, itu tidak lepas dari pribadi Roh Kudus. Dan hanya
bagi orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus. Dan itu ciri daripada damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu. Damai sejahtera yang bukan seperti diberikan oleh dunia. Dalam sorotan kita kepada dunia mungkin memberikan damai bagi banyak orang yang semua digambarkan dengan kekayaan, kekuasaan, kedudukan, dan berbagai hal-hal yang membuatnya nyaman dan menikmatinya di dunia ini. Tetapi damai sejahtera dari Yesus Kristus tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kita melihat bahwa damai yang sejati itu tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang diam, dan kemudian Roh Kudus itu membuat para murid mengerti segala sesuatu dengan benar dan penuh tentang pekerjaan Allah di dalam diri manusia. Khususnya bagi para murid, Roh Kudus menghasilkan damai sejahtera yang Yesus berikan. Nah, yang menarik dari bagian ini kita lebih dalam lagi berbicara bahwa dunia memberi damai tetapi tidak seperti yang Yesus berikan. Dunia mungkin menawarkan harta, benda, kekayaan dan sebagainya. Tetapi itu semuanya tidak bersifat kekal. Dan terlebih lagi itu hanya sebagian kecil saja. Dan tidak ada sejahtera di dalamnya. Kita bisa lihat. Bukan jaminan seorang yang memiliki harta kekayaan dunia ini memiliki kedamaian, memiliki lahir batinnya yang dimana dia tenang. Bahkan bisa jadi kekayaannya itu membuat dia gelisah dan gentar dalam hidup ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, damai sejahtera dengan kata shalom yang seringkali diucapkan itu menjadi hal biasa diucapkan shalom, shalom. Tapi apakah kita mengerti makna yang lebih dalam? Di mana dikatakan bukan sekedar sehat walafiat, keadaan yang utuh yang secara lahir dan batin, tapi di dalam konteks perjanjian baru, di dalam bagian ini berbicara lebih dalam tentang makna yang rohani, yang menyangkut kehidupan rohani dari setiap murid-murid Kristus, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Karena kita sadari bahwa kebutuhan manusia yang paling utama adalah manusia yang berdosa harus bebas dari dosa dan berdamai dengan Allah. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, dengan sesama itu adalah satu kesatuan yang penting. Kita sekarang dihantui dengan berbagai berita-berita yang menakutkan. Ada orang-orang membenci, karena membenci rela menghancurkan, membawa korban banyak orang, dia bunuh diri dengan bom, tujuannya untuk menghancurkan. Kehidupan di dunia ini penuh dengan kekacauan. Dan kehadiran Yesus Kristus, salah satu yang sangat penting dengan kematiannya, telah mematahkan kuasa dosa, menghancurkan segala kutuk, dan bahkan kematian Kristus membawa kita kepada perdamaian dengan Allah. Nah, yang menarik dari bagian ini kita kembali kepada topik yang ada, ialah setelah kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan sapaan apa yang diingatkan. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu di dalam konteks tadi adalah salam damai sejahtera, salam peneguhan. Karena kebangkitan yang mereka sudah saksikan dan alami. Dan Yesus sendiri hadir untuk menyatakan diri bahwa kebangkitan Kristus bukanlah sebuah cerita bohong. Kita tahu Yesus mati di kayu salib. Dia dikuburkan. Dan terbukti kuburnya kosong. Petrus yang melihat kubur sudah kosong. Diberitahukan bahwa Yesus yang mati sudah bangkit. Apa yang bisa kita pelajari dari salam ini?
yang setidaknya akan mengingatkan kembali tentang kebenaran, tentang kebangkitan Kristus yang disaksikan oleh para murid. Yang pertama, ayat 19. Kita perhatikan ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Poin yang menarik di sini, hari pertama minggu itu, paginya Yesus bangkit, pada malamnya murid-murid berkumpul, mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut. Dan kemudian Yesus muncul di situ. Pintu terkunci, tapi Yesus dapat hadir di situ. Yang menarik dari bagian ini, saya ingin melihat salam damai sejahtera bagi kamu adalah tanda kamu jangan takut. Sekarang pada saat itu murid-murid dalam keadaan takut. Tapi Yesus hadir untuk mengatakan damai sejahtera bagimu. Jangan takut. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 27. Jangan gentar dan gelisah. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ada damai sejahtera. Ada sesuatu kamu baik-baik saja. Yesus yang kamu percaya, yang kamu yakini pada saat dia mati, sekarang dia ada di hadapan kamu. Yang menarik dari bagian ini, ada kebangkitan Yesus, damai sejahtera yang akan menghapus, yang menghilangkan, menolak segala ketakutan yang ada di dalam diri kita. Apa yang sedang dialami oleh orang-orang percaya kepada Kristus saat ini? Ketakutan terhadap apa? Mungkin saja ketakutan terhadap kematian. Kita tahu bahwa COVID yang telah berlangsung setahun lebih ini, satu persatu keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang kita kenal itu meninggal. Ada mungkin orang dihantui ketakutan, jangan kemana-mana. Ada mungkin dihantui berbagai macam hal, penyakit, sakit penyakit. Kemudian ketakutan terhadap kejahatan, teror yang terjadi, dan bahkan juga ketakutan terhadap dosa dan pengaruh-pengaruh yang ada. Tapi di sini, ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu terhadap murid-muridnya, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Ini aku. Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan melepaskan kamu dari segala ketakutan. Yang kedua, ayat 21 dan 23. Kita perhatikan di dalam ayat 21 dan 23. Situ menarik sekali di dalam ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sebelum itu, Yesus menunjukkan tangannya, lambungnya, dan mereka bersukacita. Apa yang mereka alami, ketakutan telah berubah menjadi sukacita. Dan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Tenanglah. Dan biarlah kamu selalu di dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena apa? Yesus menegaskan di dalam ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Salam damai sejahtera ini kemudian mengingatkan kepada murid-muridnya. Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Bagian kedua ini meneguhkan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya seperti Bapa mengutus dia. Yang menarik di sini peneguhan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-murid dan ada kuasa yang diberikan, dilanjutkan di dalam ayat yang ke-23 situ. Kemudian dia mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus memang menjanjikan akan ada penghibur. Memang pada bagian ini Roh Kudus belum hadir secara permanen.
menetap di dalam diri orang percaya. Nanti di dalam Kisah Para Rasul kita lihat Roh Kudus itu dicurahkan bagi para murid. Tapi Yesus memberikan kuasa, memberikan kemampuan bagi mereka, di mana pribadi Roh Kudus yang bekerja, damai sejahtera yang dari Yesus itu dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga mereka memiliki kuasa. Mereka siap untuk pergi, mereka siap untuk diutus. Apa yang menarik dari bagian ini, Bapak Ibu yang kekasih? Pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, apa yang sedang Tuhan percayakan dengan tugas pelayanan tidak terlepas dengan damai sejahtera yang menuntun setiap orang percaya. Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya, para murid saat itu, yang akan melengkapi mereka seperti di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus, dan kemudian pergilah, jadikan semua bangsa murid Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Penyertaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam pelayanan itu sangat meneguhkan dan menentukan setiap murid-murid, setiap orang percaya di dalam damai sejahtera yang Tuhan lengkapi. Damai sejahtera juga dari Tuhan ini meneguhkan adanya otoritas, adanya kedamaian, dan secara khusus bagaimana para rasul akan memimpin jemaat, menjaga jemaat, membangun gerejanya. Kita tahu melalui para rasul kemudian penginjilan secara besar-besaran gereja di mana-mana, dan mereka kemudian ada yang menggembalakan. Apa yang kemudian dikatakan dalam ayat 23 itu, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Bagian ini sebenarnya menggambarkan tentang apa yang diberikan kepada orang percaya. Dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, ada otoritas, ada kepekaan, kerjasama antara orang percaya, para murid, para rasul, dan secara khusus di dalam memelihara jemaat. Dan semuanya berkaitan dengan pengampunan dosa dan bagaimana kehidupan yang kudus. Bagaimana ketika terjadi penghakiman ataupun disiplin di dalam jemaat. Itu sebabnya gereja, orang-orang percaya tidak bertindak semena-mena. Semua di sini dengan tegas dikatakan bahwa jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pengampunan yang kita lakukan, kita juga sudah miliki di dalam Yesus Kristus. Apa yang menarik? Ketika kita mengalami pengampunan di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita hidup di dalam pengampunan. Kita hidup di dalam bagaimana kasih yang melimpah itu. Kita bukanlah orang-orang yang menyimpan dendam. Tetapi bukan juga orang-orang yang selalu mencari-cari alasan untuk memberikan hukuman. Tapi di dalam pekerjaan Tuhan, kasih Allah yang melimpah dan secara khusus Roh Kudus memberikan kepekaan, memberikan kemampuan bagi kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Membebaskan kita dari perasaan dendam, kebencian. Mengikut Yesus secara sungguh-sungguh akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Bapak Ibu, tidak mudah sebagai orang-orang percaya ketika diperhadapkan. Mengikut Yesus dibenci. Mengikut Yesus dicari-cari dan ingin dibunuh. Para pengikut Yesus bahkan difitnah, dihina, dan sebagainya. Tetapi orang yang memiliki kasih Kristus, dia dapat menyatakan pengampunan. Dan dia juga akan dengan adil menyatakan keadilan Allah untuk menghukum orang-orang yang sungguh-sungguh memberontak terhadap Allah. Tidak suka pada kebenaran. Roh Kudus akan mengajar kita hal-hal yang benar. Memperbaiki kelakuan. Menegur yang salah. Memperbaiki juga bagaimana kita
bagaimana hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Damai sejahtera dari Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Ketika kita mengambil keputusan pun juga dengan tegas. Kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai hal. Tapi kita tahu roh kebenaran akan hadir menuntun kita sesuai dengan firman Allah. Berikutnya, ketika Thomas hadir, apa yang menarik di situ? Ketika Thomas hadir, Yesus mengucapkan lagi di dalam ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kembali lagi, salam ini diucapkan. Salam sehat, salam semangat, dan bahkan secara rohani. Damai sejahtera bagi kamu. Ada kekuatan dalam salam ini. Di mana disampaikan di situ, langsung ditunjukkan kepada Thomas. Taruhlah jarimu, cucukkan dan semua, lihatlah. Thomas melakukan apa yang dia ragukan. Sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, sebelum aku tidak percaya. Tapi ketika Thomas sudah melakukan itu, apa yang dia katakan? Ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan Thomas ini adalah semacam satu kredo, satu pengakuan, satu ucapan iman. Matanya terbuka dan dia melihat Yesus yang bangkit. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Pengakuan ini adalah pengalaman pribadi Thomas. Banyak orang ragu. Banyak orang juga mungkin berpikir, mustahil. Sebelum saya melihat. Tetapi poin yang kita dikuatkan di dalam salam damai sejahtera Yesus mengingatkan. Memang manusia ingin bukti baru percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus memperlihatkan bukti fisik kepada Thomas. Dan dia mengaku Yesus Tuhan. Yesus Allah. Tapi Yesus menegaskan lagi, bukti iman. Sekalipun tidak melihat. Tapi dia percaya adalah orang yang berbahagia. Bapak Ibu, kita yang hidup sekarang adalah termasuk orang-orang yang tidak melihat. Tapi percaya. Kita mendengar kesaksian. Kita mendengarkan bacaan melalui bacaan-bacaan dan berita-berita para rasul. Semua itu menjadi bagian di mana menyentuh iman kita. Bahwa kita percaya Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan bukti inilah membuat kita adalah orang-orang yang berbahagia. Akhirnya Bapak Ibu, sebagai tantangan bagi kita semua. Yang pertama adalah seruan. Kita berbicara shalom. Apa kabar? Salam sejahtera. Damai sejahtera. Adalah ucapan yang bukan hanya sekedar kita ucapkan. Tetapi bagaimana kita akan mengucapkan salam damai sejahtera dari fakta kebangkitan Yesus. Yang pertama ketika kita mengucapkan shalom, itu berarti kita juga mengucapkan jangan takut kepada orang-orang terhadap segala sesuatu. Kristus bangkit dari kematian. Ketakutan bukan masalah bagi kita semua. Mungkin kita akan menghadapi kematian, mungkin kita menghadapi kejahatan, mungkin kita menghadapi teror dan berbagai hal. Tetapi jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Hidup ini penuh dengan kekacauan dan masalah di dunia ini. Tapi Yesus sudah bangkit. Damai sejahteranya mengusir dan menghalau segala ketakutan. Kedua, selamat kita menjadi
saksi kebangkitan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Para murid saksi mata. Kita menjadi saksi iman. Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus kita diutus untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kita juga akan menjaga kehidupan gereja. Bapak Ibu, siapapun kita dipercaya untuk memegang tanggung jawab dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pakailah setiap karunia yang Tuhan berikan. Tuhan pakai kita untuk menyatakan kasih-Nya, mengemban pengampunan yang Tuhan berikan. Jadilah orang-orang yang penuh dengan kasih Tuhan yang melimpah. Walaupun mungkin untuk mengampuni itu adalah hal sulit. Tetapi kita percaya Roh Kudus memampukan kita. Memberikan kemampuan, kekuatan untuk kita hidup dalam pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Bila ada dosa, tegurlah. Dan tegaslah dengan dosa. Bapak Ibu, dunia seringkali membuat hitam dan putih menjadi abu-abu. Dan kita bisa bayangkan orang ingin hidup nyaman. Gereja pun juga diperhadapkan dengan situasi abu-abu. Kita sedang ada di tengah dunia yang memperhadapkan kita untuk tidak jujur. Untuk memperhadapkan kita dengan kehidupan yang kompromi dengan dosa. Tapi ketika kita miliki damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu akan menuntun kita, memampukan kita untuk berpikir secara jernih. Tidak kompromi dengan dosa, kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang terakhir, pengenalan kita secara pribadi. Kita mengalami Kristus, kuasa kebangkitannya. Seperti Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang dialami oleh Paulus, kita dapat alami. Hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu mengajarkan kita untuk melihat bahwa kebangkitan Kristus, damai sejahtera Kristus itu adalah bagian yang terus menuntun kita menghadapi, untuk melangkah ke depan. Bapak Ibu, kita tidak perlu takut masa depan. Mungkin sekarang adalah masa di mana kita meraba-raba sampai kapan situasi ini terjadi. Tetapi orang percaya tidak akan dipengaruhi. Damai sejahteranya tidak ditentukan oleh adanya pandemi atau tidak adanya pandemi. Damai sejahtera dari orang percaya tidak akan dipengaruhi oleh adanya kondisi-kondisi yang nyaman atau tidak nyaman. Harta, kekayaan. Tetapi pengalaman dengan Kristus membuat dia semakin rindu mengenal Kristus. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan Kristus yang membuat dia semangat. Dia tidak gentar, tidak mundur, tidak menyerah. Bahkan sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai bahaya, kita dapat menyaksikan orang-orang yang sudah mengalami Kristus, kebangkitan Kristus, setia sampai akhir. Dan kehidupannya adalah kehidupan yang mencerminkan kebenaran dari Allah, damai sejahtera dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat Paskah. Jangan gentar, jangan gelisah. Tuhan Yesus sudah bangkit, dan kebangkitannya itu melimpahkan damai sejahtera di hati kita untuk dapat melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, di hari Paskah ini sungguh sukacita kami melimpah, karena ada damai sejahtera yang Engkau curahkan kepada kami. Kami percaya, meskipun kami tidak melihat, tapi kami mendengar, kami membaca kisah Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Dan kisah ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Roh Kudus yang dicurahkan bagi kami, menyertai kami, melengkapi kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat di Alliance Bible Church untuk tetap setia. Apapun yang akan dihadapi ke depan, bukan sesuatu yang mudah.
Tetapi kami percaya bersama dengan Engkau, damai sejahtera bagi jemaat, bagi semua orang yang percaya, akan terus menguatkan dan meneguhkan hari demi hari ke depan. Dan kami boleh melihat Tuhan bekerja luar biasa dan ajaib di dalam kehidupan langkah-langkah orang percaya, jemaat-Mu di dalam kehidupan ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.